Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Natal. Semoga damai sejahtera memenuhi saudara, baik yang bernatalan bersama keluarga maupun yang merayakan Natal jauh dari keluarga. Tema kebaktian Natal hari ini ialah kelahirannya memperdamaikan, di mana firman akan dilayankan oleh Pendeta Yuswantori Ihwan, dan kepada semua pelayan ibadah yang telah mempersiapkan kebaktian ini, kami mengucapkan terima kasih. Marilah kita hening sejenak, mengarahkan hati kepada Tuhan untuk berjumpa dan disapa olehnya dalam kebaktian ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengan penuh sukacita, marilah kita menyanyikan Gita Sorga Bergema. Surga bergema,
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, setiap Natal tiba, kita selalu diingatkan akan pesan perdamaian. Kelahiran Yesus memperdamaikan. Malaikat di sorga bernyanyi, damai di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Namun demikian, sudahkah kita hidup dalam damai? Pendeta Edmund Hamilton Sears pernah menulis sebuah lagu Natal di tahun 1834. Syairnya berisi keprihatinan. Setiap Natal, orang Kristen menyanyikan kembali lagu malaikat yang berseru, damai sejahtera turun ke bumi. Namun faktanya, perang masih tetap melanda dunia di antara negara dan kelompok yang berbeda, melibatkan orang-orang Kristen di kedua belah pihak. Gema suara malaikat yang berisi ajakan untuk berdamai sepertinya tertutup oleh suara gaduh dari rusuhnya manusia. Syair pendeta Sears lalu mengajak kita untuk diam sejenak. Berhenti bertengkar, supaya kita bisa mendengarkan pesan damai malaikat. Mari kita nyanyikan lagu gubahannya di malam sunyi bergema sambil memeriksa diri. Sudahkah kita hidup dalam damai? Mari kita menundukkan kepala, mengakui dosa dan kegagalan kita di hadapannya di dalam doa pribadi.
Ya Tuhan, Engkau telah mengirim malaikat-Mu untuk memberitakan pesan damai sejahtera. Namun kami masih sering hidup dalam konflik, menolak untuk berdamai. Engkau telah mengirim putra-Mu untuk mengajar kami mengasihi, namun kami masih sering membenci. Putra-Mu, Yesus Kristus, telah lahir dan hadir untuk menyampaikan kabar baik. Tetapi kehadiran kami di tengah sesama kadang membawa kabar buruk, karena apa yang kami ucapkan dan lakukan kerap menyakiti orang lain dengan atau tanpa kami sadari. Ampunilah kami akan kesalahan kami ya Tuhan. Dosa kami telah membuat kami berjalan dengan menanggung beban berat. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa itu. Dan perbaharuilah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat menjadi alat damai-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Lihat hari jadi terang, membangun dirimu, tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Hampir penggenapannya nubuat kaum nabi, kan datang zaman mulia, indahnya tak terperi. Seluruh dunia dan penuh sejahtera menebus, serta mengulang menggema nyanyian yang kudus. Tuhan pasti mengampuni orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan rindu untuk hidup dalam perdamaian dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat kekasih Tuhan, sebagai orang yang telah diampuni, mari kita muliakan Tuhan dengan syair seperti yang diucapkan para malaikat di malam kelahiran Yesus. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha Tinggi.
Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kembali di hari Natal ini karena kami ingin disapa sekali lagi dengan berita Natal. Kami ingin sungguh dapat mengalami bagaimana damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihan Allah. Oleh karena itu, kalau sebentar kami membaca bagian-bagian Alkitab, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami paham bagaimana Natal bisa membawa damai bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Bagaimana agar damai sejahtera benar-benar turun ke bumi bagi setiap orang yang merindukan damai. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya.
mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Begitu nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Begitu nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur. Bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sudah kita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Bacaan kedua menurut Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahta-Mu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya.
dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal yang pertama mulai ayat yang pertama sampai ke 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada seorang dokter bedah yang hidup di sekitar tahun 1920-an bernama Dr. Evan O'Neill Kane. Telah 37 tahun lamanya dia praktek di sebuah lingkungan perusahaan kereta api di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan ia sudah mengoperasi ribuan orang selama 37 tahun itu. Rata-rata yang dioperasi adalah orang-orang yang mengalami kecelakaan kerja. Operasinya operasi kecil. Tapi di zaman itu saudara-saudara, untuk operasi sekecil apapun juga
pasien harus dibius total. Dr. Kane sadar bahwa bius total itu resikonya lebih besar. Jadi dia kemudian mencari terobosan baru. Dia memperkenalkan apa yang disebut dengan anestesi lokal atau bius lokal. Dia yakin bahwa untuk operasi-operasi kecil, bius lokal saja sudah cukup. Selain lebih aman bagi pasien, cara itu juga lebih praktis. Masalahnya, bagaimana cara dia meyakinkan para koleganya, termasuk institusi kedokteran, tentang manfaat bius lokal. Dr. Kane mencoba menjelaskannya berulang-ulang dalam pelbagai kesempatan. Dia juga menggunakan berbagai cara, lewat tulisan di jurnal, lewat diskusi ilmiah, lewat percakapan antar kolega. Namun tetap saja para dokter dan calon pasien ragu kalau dioperasi dengan bius lokal. Ngeri, jangan-jangan nanti saat dioperasi, dia merasa kesakitan luar biasa pasiennya. Nah, akhirnya Dr. Kane berinisiatif melakukan sebuah tindakan dramatis. Pada tahun 1921, 15 Januari, dia mengoperasi dirinya sendiri dengan bantuan sebuah cermin. Itu operasi usus buntu. Dia memakai bius lokal. Usianya pada waktu itu sudah 60 tahun. Tetapi operasinya berjalan sukses. 10 tahun kemudian di usia 70, Dr. Kane kembali berinisiatif mengoperasi dirinya sendiri dengan bius lokal. Sukses juga. Inisiatif Dr. Kane untuk terus-menerus meyakinkan orang sampai mengorbankan dirinya sendiri, akhirnya membuahkan hasil. Orang makin lama makin yakin bahwa bius lokal itu aman dan bermanfaat. Berkat upaya dia yang terus-menerus, saudara-saudara, hari ini anestesi lokal sudah menjadi prosedur standar di rumah-rumah sakit di seluruh dunia. Saudara-saudara, mengapa Dr. Kane berani mengambil inisiatif sampai mengorbankan dirinya sendiri? Karena dia punya sebuah kabar baik, sebuah good news yang sangat dibutuhkan umat manusia. Dia menemukan sebuah terobosan besar di dalam dunia kedokteran yang bisa meringankan derita jutaan pasien di seluruh dunia. Itu berita baik, itu good news. Oleh karena itulah dia ingin seisi dunia tahu dan menerima kabar baik itu. Kalau kita punya satu kabar baik yang bisa mengubah dunia, kita juga pasti akan terdorong untuk menyampaikannya kepada orang-orang di seluruh dunia. Berulang-ulang dengan berbagai cara supaya mereka yakin. Nah, di dalam kitab Ibrani, saudara, yang tadi kita baca diceritakan bahwa Allah itu punya sebuah kabar baik, good news, atau kita kenal dengan Injil. Injil yang dia mau sampaikan kepada seluruh umat manusia. Isinya adalah apa, saudara? Berita perdamaian. Bahwa di dalam dia manusia bisa diperdamaikan dengan Allah, dan bahwa di dalam dia tersedia pengampunan dosa. Sejak lama Allah sudah berusaha menyampaikan kabar baik itu. Berulang kali, dengan berbagai cara. Tadi di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 ditulis, setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dikatakan di sini, saudara, bahwa sejak dulu itu Allah sudah berusaha menyampaikan berita perdamaian itu lewat para nabi sebagai juru bicaranya. Dan berita itu disampaikan berulang-ulang kali dan di dalam pelbagai cara. Berulang kali karena di setiap generasi Tuhan memunculkan lagi nabi-nabi baru yang mewartakan kembali berita perdamaian itu dengan sesuai dengan situasi zamannya. Misalnya di zaman Nabi Amos, berita perdamaian Tuhan itu dikaitkan dengan soal keadilan sosial. Di zaman Nabi Yesaya, berita pendamaian Tuhan itu dikaitkan dengan pengudusan orang-orang berdosa. Di zaman Nabi Hosea, berita perdamaian itu dihubungkan dengan kesetiaan Allah terhadap umat yang tidak setia. Jadi setiap nabi itu berbicara sesuai dengan konteks zamannya.
berulang-ulang diberitakan perdamaian itu. Dan dengan berbagai cara. Ada yang berkhotbah, ada yang menulis, ada yang memperagakan berita perdamaian itu secara dramatis. Namun demikian saudara, manusia belum juga bisa menangkap dan meyakini berita pendamaian ini secara utuh. Oleh karena itulah akhirnya Allah melakukan sebuah tindakan dramatis. Sama seperti Dr. Cain. Ia mengorbankan dirinya sendiri. Raja semesta itu memutuskan untuk turun dan tinggal di antara manusia di dalam diri Yesus. Melaluinya bukan hanya orang menjadi paham isi berita pendamaian itu, tapi juga yakin dan mau menerimanya. Saudara-saudara, kelahiran Yesus memperdamaikan. Pertama, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Tuhan Yesus selalu meyakinkan orang bahwa Allah itu bukan sosok yang kejam atau seram. Bukan figur yang kelihatannya suka menghukum dan tidak terhampiri, yang jauh. Itu sebabnya Yesus menggambarkan Allah dengan memakai istilah Bapa atau Bapa yang di sorga. Jadi sosok Bapa yang digambarkan Yesus ini adalah Bapa yang pendamai. Sosok Allah sebagai Bapa yang siap merangkul anaknya dengan tangan terbuka, bahkan ketika si anak durhaka. Saya sudah ratusan kali membaca cerita atau perumpamaan Yesus tentang si anak hilang. Di Injil Lukas, tiap kali membaca dan merenungkannya, cerita itu masih menggetarkan dan mengharukan, saudara. Terbayang di benak saya adegan di mana si bapak itu melihat anak yang durhaka itu pulang, lalu dari jauh dikatakan bapak itu berlari dan menyambut dia dan merangkul anak itu dan menciumnya. Enggak dimarahi dan enggak dimaki-maki. Itulah gambaran tentang Allah yang diajarkan oleh Yesus. Ajaran yang membuat kita menjadi berani mendekati Tuhan, bukan menjauh. Kita jadi berani berkomunikasi, bukan menutup diri. Karena ajaran Yesus ini membuat kita merasa dekat dengan Allah, bahwa Allah itu ingin berdamai. Kita menjadi merasa damai sejahtera ketika berdoa karena kita yakin Tuhan yang kita hampiri itu Tuhan yang ramah, bukan Tuhan yang pemarah. Melalui Yesus kita diberdamaikan dengan Allah. Yang kedua, saudara, di dalam Yesus kita juga diberdamaikan dengan sesama. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 tadi dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ayat ini mengatakan, saudara, ketika kita menerima Yesus, maka berita perdamaian yang disampaikan itu menempatkan kita, menghisap kita menjadi saudara-saudara seiman, satu keluarga, anak-anak Allah. Dan dikatakan kita menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa apa itu, saudara, yang dimaksud di sini? Kuasa untuk bisa hidup rukun. Kuasa atau kemampuan untuk bisa bersikap, berperilaku, berpikir sejalan dengan citra Allah. Misalnya karena Allah itu penuh kasih, maka kita sebagai anak-anak Allah dimampukan untuk mengasihi. Allah itu pengampun, maka kita sebagai anak-anaknya juga dimampukan untuk mengampuni. Allah itu cinta keadilan. Maka kalau kita bilang kita ini anak Tuhan, maka ada dorongan di dalam diri kita untuk mencintai keadilan, berlaku adil. Jadi artinya menjadi anak-anak Allah itu menjadi orang-orang yang mampu mencerminkan karakter Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Karena di dalam Yesus orang bisa melihat karakter Allah itu. Jadi kalau orang Kristen tuh ada yang bilang, aku ini anak Tuhan dengan bangganya gitu. Dia harus bisa membuktikan bahwa di dalam dirinya itu ada gambaran Allah. Ada pribadi yang cinta damai, suka mengampuni, selalu bisa hidup rukun. Aneh kalau seorang mengaku dirinya anak Tuhan, tapi perilakunya seperti anak setan. Mana-mana jadi troublemaker. Bawaannya marah melulu. Suka bertengkar, omongannya nyakitin. Bikin sakit hati banyak orang. Suka main curang. Kalau salah gak pernah mau minta maaf, giliran dia yang tersinggung, susah banget mengampuni. Nah, kesalahan orang tuh diungkit lagi gitu, saudara.
Nah kalau citra diri kita itu seperti itu, kita nggak bisa mengatakan diri kita itu anak-anak Allah. Jangan-jangan memang kita belum menjadi anak-anak Allah. Itu tanda dari seorang yang belum hidup dalam perdamaian. Bisa jadi karena kita belum berdamai dengan Tuhan, bisa juga karena kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Belum bisa menerima diri atau terlalu banyak memendam sakit hati. Akibatnya tanpa sadar, kita itu suka melukai orang lain, susah untuk berdamai dengan orang lain. Sebuah pepatah mengatakan hurt people. Orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain. Saudara, catatan Komnas Perempuan tahun ini menyatakan bahwa di masa pandemi itu jumlah kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga meningkat dengan tajam. Ada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tapi ada juga orang tua terhadap anaknya. Sebagian besar katanya dipicu oleh persoalan ekonomi. Sebagian lagi dipicu oleh situasi di rumah, di mana suami, istri, anak-anak sekarang lebih sering beraktivitas di rumah yang kadang-kadang sangat sempit dan memicu konflik. Apakah di antara pelaku KDRT ini ada orang Kristennya? Saya yakin pasti ada dan mungkin banyak. Apa ada di antara pelakunya yang orang GKI? Ada juga. Seorang rekan pendeta menyatakan bahwa pelayanan pastoral konseling yang dia tangani didominasi oleh kasus KDRT dan perselingkuhan. Itu masih dominan katanya. Nah, saudara, di Natal hari ini kita merayakan Yesus yang berinisiatif untuk turun dan mengorbankan diri demi memperdamaikan dunia. Yesus sang anak Allah adalah juru damai. Maka panggilan utama dari saudara dan saya sebagai anak-anak Allah sekarang ini juga adalah menjadi juru damai di bumi. Memperjuangkan hidup yang rukun dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di rumah, di antara tetangga, di gereja maupun di tempat kerja. Dan perdamaian itu mahal, saudara. Perdamaian tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Tidak mudah mewujudkan perdamaian, apalagi mempertahankan perdamaian. Jauh lebih gampang mewujudkan permusuhan, saudara. Dalam sekejap saudara bisa mendapat banyak musuh, menciptakan permusuhan, gampang. Ya bikin aja posting yang menyakiti hati orang gitu, saudara. Ya saudara posting, masukkan ke Facebook, dalam sekejap orang akan membenci saudara. Gampang sekali menciptakan permusuhan. Tapi untuk mewujudkan perdamaian diperlukan inisiatif dan pengorbanan. Kita perlu mengupayakan perdamaian itu terus-menerus, berulang kali dalam berbagai cara. Kalau pakai cara ini nggak berhasil, ya pakai cara yang itu. Sama seperti Allah kan berusaha memperdamaikan kita dengan dirinya berulang kali, dengan berbagai cara. Kenapa sih ada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya? Mungkin karena nggak sabar melihat anaknya berubah. Ya dia punya kebiasaan buruk, lalu kita tegur sekali, 2 kali, 3 kali, belum berubah juga, kita udah naik pitam. Lalu kita pakai cara kekerasan. Kita berharap dengan cara itu anak itu akan jera dan berubah. Memang akhirnya dia berubah, saudara. Tapi yang berubah bukan kebiasaan buruknya. Yang berubah adalah hatinya. Hati yang dulu penuh cinta, kini menjadi penuh luka. Relasi yang dulu baik, sekarang jadi penuh konflik. Yang bertumbuh, yang berubah adalah kebencian. Dari kasih menjadi benci, menjadi akar kepahitan. Sayang kan saudara, bukankah lebih baik kalau dalam mendidik anak itu kita memperjuangkan cara-cara damai. Memang lebih susah, lebih lama. Dibutuhkan kesabaran, kita harus menegurnya berulang kali dalam berbagai cara. Tapi itu caranya mewujudkan perdamaian. Di apartemen tempat saya tinggal, saudara, setiap penghuni itu dikasih tempat parkir khusus. Jadi ada tempat parkir khusus untuk setiap unit, ditandai dengan nomor unitnya. Nah untuk tamu-tamu yang datang berkunjung, disediakan tempat parkir umum di tempat lain. Satu sore, saudara, ketika seorang tetangga mau parkir mobil, tempat parkirnya itu sudah diisi oleh mobil lain. Segera dia kirim pesan WhatsApp grup,
ke penghuni apartemen. Dan tulisannya sopan sekali. Bapak Ibu, kalau ada yang mobilnya menempati lokasi parkir saya di unit sekian, bolehkah tolong memindahkan mobilnya? Mungkin Bapak Ibu salah parkir. Sopan, saudara. Karena dia memperjuangkan perdamaian. Esok harinya mobil itu masih di situ, saudara. Kembali si tetangga mengirim pesan WA. Kali ini disertai dengan foto mobil asing itu. Dan pesannya juga masih sopan. Bapak Ibu, jika ada yang menempati lokasi parkir saya, atau Bapak Ibu kenal dengan si pemilik mobil ini, bisa nggak tolong kontak saya? Saya ingin kenalan supaya kita bisa jadi tetangga yang baik dan saling mendukung. Soal parkir, jangan takut, nggak masalah, karena supir saya sudah parkir mobilnya di luar. Mobil saya taruh di luar. Teman-teman lain yang membaca di grup WA itu mulai komentar, saudara. Seorang mengatakan, Pak, laporin aja Pak, laporin ke kantor pengelola. Lalu seorang lain menimpali, iya nih Pak, keterlaluan banget nih mobil. Kok orang hidup di apartemen kok sepertinya nggak punya tata krama hidup bersama. Ada lagi komentar-komentar negatif yang lain, saudara. Tapi si tetangga tidak membalas. Beberapa hari kemudian, saudara, para tetangga itu bertanya lewat grup WA itu. Gimana Pak urusan parkirnya? Lalu tetangga itu cerita, saudara, ternyata yang parkir sembarangan tuh tidak ada di dalam grup itu. Jadi dia hubungi satpam, dia minta pada satpam kalau sampai ngelihat si pemiliknya datang, tolong dia ditelepon. Ya jangan dimarahin, tapi tolong telepon dia supaya bisa ketemuan. Akhirnya mereka bisa ketemuan, saudara. Si pemilik mobil diajak kenalan, ngobrol, sambil diberitahu tentang aturan parkir. Si tetangga kemudian menulis, melapor di WA, jadi sudah beres, sekarang saya sudah punya kenalan tetangga baru. Orang-orang di grup pada kagum dan memberikan acungan jempol, saudara. Ini tetangga satu ini kok ya sabar amat gitu. Walaupun dia pihak yang dirugikan, tapi dia berinisiatif untuk menemui orang yang salah parkir itu berulang-ulang dengan berbagai cara. Bahkan sampai berkorban membiarkan mobilnya parkir di tempat lain demi bisa menyelesaikan masalah itu dengan damai. Si tetangga kemudian menutup percakapannya di WhatsApp grup ini dengan sebuah pesan yang sangat dalam dan elegan. Saya sampai langsung kasih tanda bintang, saudara. Sebab ini isinya ini penting sekali untuk direnungkan. Bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua, sayang untuk dibuang ini. Sebab pesannya klop dengan pesan firman Natal hari ini. Apa sih isi tulisannya, saudara? Saya bacakan, ini dia. Cari musuh itu gampang, cari teman itu yang susah. Tetangga adalah saudara kita yang terdekat. Kalau mau hidup bahagia tinggal di sini, ya kita harus berusaha berdamai dengan tetangga. Sebab satu musuh saja sudah kebanyakan. Salam damai. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia agar kami dapat diperdamaikan dengan Engkau dan dengan sesama. Namun banyak sekali orang yang masih menolak untuk diperdamaikan. Kami berdoa bagi mereka yang hidupnya tengah bergumul dengan konflik, baik konflik yang berlarut-larut di dalam keluarga, konflik antar tetangga, konflik antar teman kerja atau teman di gereja, atau kelompok yang konflik karena mereka berbeda. Ya Tuhan, kiranya mereka bisa menyanyikan nyanyian baru di Natal ini, nyanyian perdamaian. Kiranya Engkau, Sang Raja Damai, sudi melawat mereka di hari Natal ini, memberi mereka kuasa untuk meredam konflik dengan kasih, dengan pengampunan, dengan kerendahan hati. Kami berdoa bagi mereka yang di hari Natal ini hidup di dalam ketakutan, kebimbangan, dan kesusahan karena ditimpa berbagai bencana, baik para korban letusan Gunung Semeru yang kehilangan rumah dan tempat berteduh, mereka yang ditimpa banjir, tanah longsor, dan berbagai musibah lain. Biarlah damai sejahtera-Mu juga hadir di tengah kesuraman hidup yang mereka hadapi. Pakailah umat-Mu di setiap tempat untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, memberi bantuan dan kepedulian, agar mereka juga dapat segera bangkit dari keterpurukan dan mengalami damai di tengah kesusahan. Kami berdoa bagi masyarakat yang hidup di wilayah rawan konflik, di tanah Papua, di Myanmar, di perbatasan Ukraina dengan Rusia, di Afghanistan, Suria, Palestina, dan berbagai tempat lain di dunia, di mana orang hidup tidak seperti kami, bangun pagi merasa nyaman, aman, tapi setiap membuka mata mereka harus berhadapan dengan keresahan, kekerasan, ketegangan. Tuhan, hari ini kiranya Engkau juga melawat mereka dan memberi terang, memberi solusi, memberi jalan keluar, agar umat manusia yang ada di tempat-tempat rawan konflik ini bisa menemukan damai, agar para penguasa dapat menjadi pendamai bagi bangsanya. Kami berdoa bagi pemerintah dalam upaya pengendalian pandemi, khususnya di dalam liburan Natal ini dan Tahun Baru. Berikanlah mereka hikmat untuk dapat terus membuat strategi yang tepat. Dan kiranya Engkau tolong kami juga sebagai anggota masyarakat agar kompak, berdisiplin, mematuhi protokol kesehatan, supaya segera pandemi ini bisa tuntas berlalu. Kami berdoa bagi umat Kristiani di seluruh Nusantara yang hari ini tengah merayakan Natal. Tolong gereja-Mu di negeri ini agar dapat menjadi alat damai-Mu. Tolonglah umat di gereja-gereja agar tidak hanya mampu mencintai Engkau Tuhan, melainkan juga mampu mencintai apa yang Kau cintai. Mencintai sesama manusia tanpa pandang bulu. Karena Engkau telah lahir, hadir, dan mengorbankan diri bagi semua orang. Bukan hanya sebagian, apalagi segelintir orang. Akhirnya kami berdoa bagi mereka yang tengah bergumul dengan berbagai masalah pribadi di hari Natal ini, mulai dari soal kesehatan sampai soal penghasilan, mulai dari soal jodoh sampai soal masa depan. Kiranya Roh-Mu juga menuntun mereka. Kiranya Engkau membuka jalan, biarlah masalah-masalah hidup tidak membuat mereka kehilangan damai sejahtera apalagi undur. Tetapi di hari Natal ini, mereka semakin mendekat kepadamu. Dengarkan doa kami Tuhan yang kami naikkan
Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat Yesus lahir, Ia telah memberikan kepada kita persembahan yang tak terkira nilainya. Ia memberikan dirinya bagi kita, maka marilah kita nyatakan ucapan syukur atas karyanya dengan memberikan persembahan Natal. Sebagaimana dalam Yesaya 12 ayat 4 tertulis, kita diingatkan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi dan luhur. Sebelum mengumpulkan persembahan, anak-anak akan memberikan persembahan Natal berupa nyanyian Selamat, Selamat Datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada tanya. Salam, salam. Tuhan tolonglah, semoga kehidupan kita bercerah. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam, salam. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kemenyan emas dan nur, pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
kami bersyukur bahwa lewat peristiwa Natal, Engkau telah memperdamaikan kami dengan diri-Mu dan dengan sesama kami. Damai sejahtera yang Engkau berikan adalah modal kami untuk tetap berjalan maju di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak menentu. Persembahan ini adalah ungkapan syukur kami atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atasnya dan menjadikan alat bagi pelayanan gereja-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat kekasih Tuhan, siarkanlah berita perdamaian Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Siarkan berita damai itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kasih, dengan penuh inisiatif dan pengorbanan. Usahakanlah mewujudkan perdamaian berulang-ulang dengan berbagai cara, agar kabar tentang kebaikan Tuhan tersiar kepada mereka yang ada di sekitar saudara. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati saudara di hari Natal ini. Kiranya kuasa Allah memampukan saudara untuk hidup sebagai anak-anak-Nya. Kiranya berkat Tuhan menaungi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.